Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini bersama-sama dengan salah satu kelompok tani, gabungan kelompok tani di Desa Wailola ya. Desa Wailola yang sukses mengembangkan tanaman hortikultura di berbagai jenis tanaman ya, sehingga sejauh ini Desa Wailola ini dia merupakan salah satu lumbung hortikultura yang sebetulnya kita harus dukung. Nah, ini sama-sama dengan Pak Menteri. Pak Menteri sudah berapa lama di sini? Ini sudah 23 tahun, 13 tahun, cukup lama. Tapi sebelum di Wailola ini mungkin di ya kita pernah dari ilmu pertanian sampai di Timika sampai Oh, iya. dua. Itu apa? Iya. Di Timika sampai berasal dari sana. Iya. Dari Timika itu langsung di Wailola sini, Iya. langsung di sini. Berarti usaha ini sudah cukup lama di lumayan lama ya. Nah, di sekitaran Wailola ini lahan untuk hortikultura ini berapa hektar? Sekitar 25 hektar. 25 hektar. Dari beberapa kelompok. Itu kita membawa 3 kelompok dari satu kabupaten. Oh, jadi gabungnya satu kelompok. Ya, jadi selain apa saja yang ditanam di sini? Materi selain Di sini kita punya mulai itu sebenarnya tomat. Awalnya tomat. tomat karena tomat di Kota Bola ini diakui di pasaran lebih kuat ya. penyimpanan. Kedua sedikit kritik kan terong lagi Terong. Jadi Iya. beberapa jenis tanaman. Nah, dari 25 hektar ini Pak Menteri kira-kira ketemu perkirakan berapa ton yang dihasilkan setiap bulan atau Iya, karena di Satu kali sini produksi di satu kali panen. Wailola ini berkombinasi Pak. Oh, Yang berkombinasi. satu harus tanam ini, Ah. jenis tomat. Yang satu harus ini jarang kita berjumlah kan. Iya. Cuman pengumpul itu beberapa petani ada yang dari murah. Oh, kalau Jadi yang minimal kalau untuk satu bulan itu 55 ton ada lah. dari semua jenis atau mungkin Yang satu oh, jenis satu itu tomat. Oh iya. Nah, Pernah saya dengar pernah 30 ton tomat ya. ya dulu kan kita gabungan dari Pulau Barat. Oh, Pulau Barat, ya. Sampai Jakarta Baru, Sundragung, dari Jembatan Pasar. Jadi memang kalau ngumpul dari sekian banyak jenis horti tanaman itu bisa puluhan ton ya per Puluhan ton. puluhan ton. Jadi pasarnya itu kemana kan ya? Ya, di sini nih tergantung permintaan satu. Dua itu pasar itu kapal. Pak. Kalau ada kapal berarti ada pasar. Oh. Ya. Nah, kapal itu tujuan kemana? Ada yang ke Goro, Beses, Kesui, Seor sampai Tual. Berarti kapal dia singgah di mana di situ tempat. Iya, Oh, betul. Kenapa? Kita punya pasar terbesar itu kapal. Iya, tolal. Bersyukur juga ada tol laut itu sehingga dia bisa Alhamdulillah, iya. bisa Lancar, distribusi yang lancar ya. Sampai ke wilayah Papua juga. Iya, sampai Papua, Sorong, kapal, kayak mana Timika. Selama ini lancar proses distribusi. Alhamdulillah lancar Pak. Perekonomian di sini ya minimal 50% lah. Iya, alhamdulillah ya. 50% dari lokal. Lokal. Iya. 5% lokalnya. Sambil kita Iya. kita ngopi, Iya. kita ngopi. Nah, setelah sekian lama ini saat ini Pak Menteri lagi tanam apa nih? Sekarang ini yang dominan ciri keriting yang sudah ada. Ciri keriting. Terus terong ini nggak putus karena mahal murah itu lancar. Oh, lancar. Lokal, Papua itu lancar. Jadi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah,
Ini cuma sementara perencanaan masa ini. Oh ini rencana berarti rencana. Mencampurkan tanah itu karena ini masa kan ya jalur. Lalu di pengolahan selama ini menggunakan manual atau mungkin sudah ada menggunakan mekanik? Iya, sementara kita kan perluasan hamparan ini Pak. Perluasan hamparan ini terus di sini rata-rata sekarang masih manual. Nah, dengan hadirnya Bapak Perencanaan ini mudah-mudahan Insya Allah. ke depan bisa melihat ketong Iya. di sini untuk meringankan tenaga kita. Iya. Jadi menyangkul ke hal Cinta, ya. Ya, jadi sudah sekian lama kelompok tani ini berusaha di Desa Wailola ini memang untuk pengolahan yang lebih baik untuk membutuhkan mekanis itu memang masih sangat minim ya. Olehnya itu memang di Desa Wailola ini jika kalau kita tambahkan dengan kultivator atau dan lainnya, traktor itu mungkin akan jauh lebih baik lagi ya produksinya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ke depannya itu ada bantuan-bantuan ya berupa mesin sehingga karena di Desa Wailola khusus untuk Gapokan Wailola Jaya ini sebetulnya menjadi salah satu kebanggaan untuk kita yang masyarakat di SPT karena lumbung hortikultura yang selama ini kita lihat di pasar atau lihat di tempat-tempat lain yang didistribusikan ya. Jadi kita sebetulnya cukup luas di sini untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan hortikultura di Kabupaten SPT. Bahkan saat ini sudah sampai ke Papua ya. Papua bahkan di Tual sana juga sampai ke sana. Nah, selain itu kira-kira supaya tetap ini eksis mungkin kesuburan tanah saat ini sudah tetapi kita memang juga jadi kita menanam varietas sembarang itu nggak bisa, kita harus pilih-pilih betul yang cocok untuk di dataran sini. Yang minimal kita harus memperbarui Humus lagi ya. Perlakuan di rumit atau bercanda itu harus cuma di sini minimnya barang itu jadi kita harus seperti mau beli pupuk non subsidi kita beli harus ada tapi barang itu kan susah dapat. Kemudian di Kapokan ini dia saat ini mandiri ya, dia berusaha secara mandiri. Sawah mandiri. Iya. Mandiri ini melalui kur atau sejenis? Ya 50%. Mandiri ya. Jadi kolaborasi Ya. antara kur. Jadi perlu diinformasikan juga bahwa di desa kelompok tani di Desa Wailola ini sudah menggunakan kur untuk kebutuhan dia untuk kolaborasi dengan mandiri ya dengan modal sendiri kemudian ditambahkan dengan kur sehingga seperti ini yang kita lihat ya. Selain itu mungkin harapannya mungkin Pak Menteri ke depan kira supaya ini lebih tetap bertahan bisa terus eksis. Banyak kita sebagai petani pada pemerintah dari dinas pertanian Iya. mungkin melihat kami langsung begini saya syukur alhamdulillah sekali. Jadi tahu keluhan petani itu kekurangan dan kelebihannya itu Bapak harus tahu gitu. Itu mudah-mudahan kita selalu dapat perhatian lah dari sekalian biar kita tetap semangat Ya semangat betul. petaninya. Harus semangat. Nah, di sini juga ada koordinator penyuluh.
Tuh, ibu ada penyuluh di sini juga sama di kecamatan. di Kecamatan Bula. Nah, selama ini mungkin pembinaannya ke kelompok seperti apa nih? Setiap minggu atau untuk mengontrol petani-petani di sini ada atau ada kalau ada penyuluh khusus yang ditempatkan di sini? Iya, oke Pak, kalau untuk desa Wailola setiap untuk kecamatan Bula setiap desa itu sudah ada penyuluhnya Pak. Jadi untuk di desa Wailola ini ada satu penyuluh ya Pak ya, Bapak bukan Bapak Ucu Sulis. Hmm. Oh ya, di sini selain itu Iya. Ada Ibu Anti juga. Mendampingi Iya. kita terus sama Bapak Dino. Iya, Walaupun, sama Pak Dino. Jadi Pak Ngetri juga membutuhkan pendampingan seperti Iya, kalau kita sebetulnya begini Pak, kalau komunikasi tentang varietas atau keunggulan, mungkin Bapak yang dari dinas bilang, ya kita sebetulnya penyuluh itu untuk jembatan saja lah. Iya, Dalam iya, arti iya. jembatan kita semuanya apa, Iya, iya, kita iya. sampaikan di. Iya. Kalau untuk ini kadang malah tani. iya betul. Ah, Karena memang petani iya. yang setiap harinya itu bisa melihat keunggulan dari tanaman-tanaman itu. Makanya justru yang lebih paham tentang itu bahkan petani-petaninya yang lebih tahu ya di situ. Nah, mungkin dari sisi penyuluhan dan sebagainya itu menjembatani informasi. Iya. Informasi mungkin kebutuhan apa saja yang Terus harus permasalahan dipenuhi. apa yang Permasalahan dihadapi yang oleh petani dihadapi. bisa disampaikan langsung ke penyuluh. Penyuluh. Kemudian terkait juga mungkin penanganan hama, informasi seperti itu juga penting kan untuk pendampingan hingga Dari hama dalam penyakit. Selama ini Pak Ngetri dapat nggak penyakit tanaman yang bisa mengganggu? Kalau kemarin ada. Jadi ini sekarang sudah panen mas. Ini panen. Iya. Sudah panen. Iya. Nah ini cabai keriting Iya. dia ini varietasnya apa? Varietasnya kemarin kita kombinasi antara satu batang Satu bak naik varietas. yang jenis kecil ini yang memanjang ini dari kapal terbang juga, jadi merek harganya itu Geostafi yang memang sudah besar tapi pendek, tapi yang ini panjang sama kuat dari Berapa varietas semua ini mas? Di Amparan ini? varietas saja. Dua saja ya, dua varietas. Dua varietas di berapa hektar untuk area ini cabai? 2 hektar lebih. Seperempat hektar. Oh, terong juga. Kita kolaborasi terongnya, Oh iya. cabenya begitu. Dua-duanya bisa dapat. Nah ini jadi kita harus banyak belajar dari Bang Ngetri ini masalah budidaya cabai ya, cabai keriting ya. Cabai keriting ini sudah saatnya panen dengan dua varietas kapal terbang Ya, dengan satu apa lagi? sama-sama kapal terbang. Oh, kapal terbang. Jadi, lain merek cabenya Imperial hijau sama Imperial hijau sama Geostafi yang ditanam di seperempat lahan ini ya. Teman-teman lain juga di sebelahnya itu tanam apa saja? Ada yang cabai juga, itu varietasnya lain. Bukan, ya,
keunggulan varietas ini kapal terbang. Kita masih uji coba ya, Pak. Uji coba Tapi kelihatan bagus. kelihatan bagus ya. Kita bisa kasih kemudian hari. Karena saya untuk mencari hal yang kuat seperti virus Gemini. iya, virus Gemini paling susah sekali. Jadi kita tanam satu bungkus dengan kalau tahan virus, kalau enggak kita enggak. Oh gitu ya? Iya. Itu yang virus Gemini ya. Dia sejenis seperti apa kuning. Dia kasih kuning daun. Kuning daun terus kuning dia daun. punya bunganya rontok. Iya, jadi menguning rontok. Jenis Gemini. Yang belum dapat dia punya penyelesaian. Kita harus pilih varietas yang Aman-aman. iya. Tapi kalau kamu lihat ini hijau ini dia punya. Iya, Mas bikin teknik tertentu. enggak juga. Varietas saja yang varietas itu juga menentukan jenis tanah yang ada di sini ya. Kemudian kemampuan dia bertahan dengan virus yang ada ya. 16 itu bisa. Iya, iya. Padahal setelah muncul virus itu ya, Virus ini rata. alhamdulillah ini di area lahan di seperempat hektar ini dengan jenis varietas kapal terbang ini kelihatan subur dan daunnya juga sangat hijau. Kemudian buahnya juga bagus ini Pak. Kilat bagus ya, dia buahnya Merah mengkilat. rona. Nah ini panen saat ini untuk permintaan pasar. Pasar Papua Timika. Ini kebanyakan teman-teman petani yang ada di Papua ini memang pasarnya itu dia berkisar di Papua yang kebanyakan ya. Di dalam bulan juga. Ya ada. Kalau kita posisikan 50 kita keluar yang Iya betul, supaya menjaga juga kestabilan tangga ya. Nah ini penting karena kita juga harus berterima kasih ke Bapak Ngatri karena dengan semangat beliau di sini tentu bisa ya paling tidak inflasi yang berhubungan dengan cabai atau tanaman lainnya tentu dengan adanya Pak Ngatri dan teman-teman ini bisa tercapai ya, bisa juga mengontrol ya, kondisi ketersediaan di sekitar Bula maupun di wilayah sekitar Bula ya, terutama untuk Bula ya ada sering terjadi ketersediaan ini nah, jadi dengan berkurang ya dengan adanya setelah cabai ini rencana mau tanam apa lagi? karena kalau tempat itu kita akan tetap seperti itu kurang bagus juga Pak. Kurang menimbulkan Tapi masih tempat sari sama cabai. ya mungkin ke depan tetap kita olah lagi dong kemudian permintaan kami tadi ya awal Insya Allah, Iya, insya insya Allah. Allah. Doa semoga Menteri juga dan teman nantinya membuat lahan ya. Kalau pasca panen alat perlu pasca panen manual juga. Yang penting pengolahan ini yang berat ya. Januari kita akan satu Alat ya kalau ini manual. Nah ini dengan pola tanam kemudian pembersihan lahan seperti ini bukan gampang ya, tidak mudah itu ya membuat seperti rapi seperti ini. Maka tentu harus bantuan alat pentingnya supaya seperti ini pemandangannya juga bagus. Kita lihat Pak Menteri, sambil
hasilnya bagus. Ini bagus dengan pernah coba varietas lain di sini? Sudah, karena kita bisa Tapi dengan salah satu varietas ini cukup bisa bertahan untuk virus ini. Nah ini hasil yang panen ya. Hasil panen dari varietas. Varietas. Lalu kalau sudah terkumpul seperti ini, kita bisa membedakan varietasnya. Bisa ya? Dari apa? Dari ini? iya dari Ini udah berbeda ini. beda ya. Jadi satu ini dengan ini sudah berbeda varietas. Ditanam kita kolaborasi ini, kolaborasi iya. mana yang terkuat baik. Oh begitu ya. Ya kalau kita sendiri-sendirikan nanti itu tetap satu varietas tegak. Kalau mau gagal. Nah, kita kosong lahan itu. Kalau begini ya alhamdulillah namanya kita berusaha. Yang kita harapkan kan yang Betul. iya. Jadi kondisinya seperti ini alhamdulillah ya. Kita bukan waktu sedikit untuk menemukan hal-hal ini. Lalu cari di Iya. internet, Iya, betul. mana yang tahan virus COVID-nya. Virus-virus lain juga ada. Pernah. Ya paling ya. Tapi itu masih bisa Bisa kalau cacar ini kan bisa. Yang kuning ini Pak ini yang kita Oh ini. ini kan rontok. Ini virus Gemini. Salah satu virus Gemini yang menyerang tanaman. Seperti ini daunnya nanti. Ya. Baru dia punya ini rontok terus. Iya. Jadi sebetulnya di sini ada, ini ada, tapi ini tidak ada. Rontok terus. Pak Ngatri ini kan untuk jenis ini berapa kali panen itu? Entah berapa lama? Apa ini stabil Pak bisa. Bukan masih tidak berpanen. Setelah 3 bulan baru kita bongkar. Kurang bisa kita bongkar. Itu berarti ya kadang-kadang ada juga yang lama-lama sampai kita kan Ini kalau panas kita sekarang. rendah ya. Tapi ya Apalagi ini sudah masuk panen ini bagaimana Pak Menteri mengatasi yang kondisi saat ini? ada pupuk kemarin saya kira antar pupuk ke Jadi selain itu kualitasnya cukup bagus kalau dilihat ini Mas. iya alhamdulillah ya keras loh. Selain itu tomat Kalau sudah tua stok dengan N terus dia akhirnya dari pengiriman juga tahan normal harus pas satunya harus berubah kembali masih pertumbuhan ya bisa. tapi ya dengarnya tomat untuk SPT itu kualitasnya bagus. yang share pun sudah diakui Sudah diakui ya. Ya, ini tomat ternyata tomat di SPT itu salah satu tomat yang punya kualitas yang baik ya, di antara di beberapa daerah. Iya. Di SPT termasuk itu apa mempengaruhi dia? Kita perawatan karena di langsung itu kan bantuan itu mungkin dari Polska itu kan banyak memang besar tapi untuk daya tahan itu ya. ini 3-4 hari sudah mulai berair Memang kan tidak
packingnya di di peti kan ada. cabai juga mas? Lalu bukan cabai di kantor. Oh di kantor. Tapi Oh di lubang. Tapi tomat itu pasti. nah di peti karena sirkulasi ya. Dulu kan pernah pakai tas. Tas bisa Oh iya. di sana basah itu tetap ya. Kalau ini kan sirkulasi udaranya. Iya, jadi demikian cerita singkat tentang kelompok tani atau Gepoktan di Wailola, Gepoktan Wailola Jaya. Wailola Jaya ini yang sudah sekian tahun berusaha di desa Wailola dan sampai saat ini juga masih tetap eksis di budidaya tanaman horti ya, tanaman horti, dan beliau juga sudah sukses ya, sudah sukses di sini, bahkan sudah mandiri, tapi tentu masih tetap membutuhkan perhatian dari pemerintah, perhatian dari pihak terkait ya. Kemudian pendampingan penyuluh sangat penting untuk menjembatani dan menginformasikan ya mungkin ada hal-hal emergensi ya di petani ini, supaya kita juga bersyukur dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pangetri dan teman-teman di desa Wailola ini. Ini salah satu lumbung hortikultura ya, dan lumbung pangan di Kabupaten Serang bagian timur yang harus kita dukung. Kita dukung untuk bisa dia eksis terus ke sana, kemudian tetap stabil untuk berproduksi Pak Menteri ya. Kita harapkan seperti itu. Bisa kan? Iya. Bisa Wailola dengan Ya, yang kita suka. desa Limumir. Oh, desa Limumir. Bapak dan desa Wailola sebelah Oh, jembatan. sebelah sana. Jadi Iya, di sini KPU. lebih ke desa. Desa Limumir. Jadi biar Pak Dewan dong yang Ya. mengikuti dengan acara ini, takutnya wah bisa Iya. Karena ada satu di sana Iya, juga. desa Wailola. Iya, desa Wailola. Jadi ya jelas di sini ya Pangetri menempati desa Limumir. Iya. Nah, desa Limumir. Ada juga budidaya horti di desa Wailola ya. Iya. Desa Wailola apa? Iya, tetangga sebelahnya iya. Wailola Kecil, iya. Nah, di sini desa Limumir biasanya kita sebut yang jembatan miring. Jembatan miring. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin mungkin bisa ada yang membeli langsung di sini. Ada. Yang kebutuhan yang mungkin kebutuhan rumah tangga, atau bisa juga ada yang beli di sini dengan kemudian dia bawa lagi keluar, ada begitu, ada juga. Untuk saat ini bukan barang dari orang. Iya. Karena sudah harganya sesuai sama Iya, sesuai. harganya itu tinggi semua. Betul. Jadi banyak orang juga memanfaatkan di sini, bisa mungkin dia jadi partner Pak. Dari pasar jual langsung ke sini. Iya. Dari pasar juga di Iya. sini juga. Iya. Cari bagaimana. Begitu konsistennya Pangetri sekitar ya sampai ke sana. Jadi kita doakan semoga Pangetri ya dan teman-teman bisa terus bertahan ya, karena sudah cukup lama di sini, dia terus berusaha di sini, kita dukung dan tentu kita berharap Pangetri di sini masih siap ya, insya Allah Wassalamualaikum